Tuhan kasih tahu. Dia lihat semua. Banyak yang ada di bilang. Banyak hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur karena Tuhan buka pikiran kita tentang hal ini. Amin. Saya bilang bukan mudah. Kalau kamu sudah nampak kebenaran, kebaikan Tuhan begitu sih, nanti tiba kau mundur dan macam-macam, kau rugi betul kau meninggal apa yang benar. Amin. Maka tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Itulah sebabnya bila kita tahu seperti itu, kita harus bercakap bukan untuk menyukakan hati manusia, tapi menyukakan hati Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu datang daripada dari Tuhan. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara atau bercakap, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Amin. Nah, saya bilang kami berbicara atau bercakap, bukan untuk menyukakan hati manusia, tapi menyukakan hati Tuhan yang menguji hati manusia. Kadang-kala kita bersama-sama begini, kita amin, sungguh betul. Bila kita bersama dengan kawan-kawan kita yang akan keluar begitu dan bercakap tentang Tuhan, kau tidak sudah berani menyokong betul-betul apa yang kau alami di sini, tapi kau terpengaruh terus apa dia cakap. Amin. Karena kamu menyukakan dia, karena kawan kau tidak boleh. Apa dia bilang? Kita harus bercakap menyukakan hati itu dan bukan untuk manusia. Satu kali ada kawan rapat saya ini, sampai saya makan di rumah dia dulu, sampai dia bikin saya itu mainan begitu yang masih berlalu dulu. Sampai kami baru bisa pergi sekolah menengah, jadi ya begitu kawan rapat. Kalau kami butuh rapat betul apa yang dia ada macam saya pun ada. Jadi satu kali kan lama tidak jumpa, terus kami berjumpa tengah jalan. Ya, terus jangan paksa begini, dia bilang. Saya senyum bilang, dia bilang, terus hilang senyumannya sama saya. Dia bilang, saya dengar dia bilang, lain sudah agama kau kan? Dia bilang, kenapa? Saya bilang, sama saja saya bilang. Wah iya, dia bilang, susah-susah saya tidak mau sudah kawan-kawan begitu, dia bilang. Karena itu, tapi dia pikir saya akan ancam. Saya bilang, biasa saja saya bilang. Gak ada apa-apa saya bilang sama dia. Saya tidak mana saya mau, jangan kena ancam. Sekalipun kawan rapat Anda, sekalipun sama-sama Kristen, karena Kristen yang Anda rasakan sekarang yang dulu itu berbeda. Jangan kena ancam, karena begitulah kita itu mudah kena ancam dengan kawan-kawan. Begini dia bilang, apa kau takut itu? Kau harus bersahabat dengan Tuhan Yesus betul-betul, karena dia bilang harus segenap hati yang kau lakukan untuk Tuhan. Amin. Bersahabatlah dengan Tuhan Yesus betul-betul. Dan kalau kamu bersahabat dengan Tuhan Yesus betul-betul, Anda tetap merindukan ibadah seperti ini. Bahkan persekutuanmu di rumah pun Anda tetap merindukannya. Karena kamu bersahabat, bersekutu, bergaul, erat, rapat dengan Tuhan Yesus. Amin. Maka harus seperti itu, ya. Kenapa kita perlu bercakap? Bukan untuk menyukakan hati manusia, tapi menyukakan hati Allah. Karena itulah cara kita untuk mencapai tahap kesempurnaan rohani yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Amin. Matius 5 Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Tuhan mau kita sempurna karena Tuhan mau mendapatkan jemaatnya itu tanpa cacat, tanpa fault atau serupa itu di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Mana boleh umatnya, jemaatnya naik dengan banyak cacatnya, banyak yang tidak betul dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Amin. Banyak kelokannya duniawi, banyak kelokannya tidak betul. Mana boleh kau berada di hadapan Tuhan. Sedang di sini dia sering kali menegur kita dengan betul-betul, sungguh-sungguh.
bahwa tidak boleh ada benda-benda yang tidak bagus di hadapan kita. Kita harus bersyukur ke Tuhan. Amin. Terus saya bilang, dia bilang, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus, Bapa di surga, mau menempatkan jemaat itu di hadapannya tanpa cacat, tanpa korup atau serupa itu. Amin. Karena Tuhan pun adalah sempurna. Tuhan tahu kesempurnaan kita sebagai manusia itu ada tahapnya yang sepatutnya kita capai. Meskipun tidak setahap dengan apa yang ada pribadi Tuhan sebabnya Tuhan. Amin. Tapi sebagai manusia mesti ada tingkatannya. Itulah sebabnya kenapa banyak hamba-hamba dipakai Tuhan, ya, bukan saja perjanjian dulu lama, tapi perjanjian baru pun karena akan diselamatkan. Karena mereka mencapai. Amin. Terus sampai saya katakan seperti itu. Kan Petrus pun ada kelemahan, pada menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia mencapai. Amin. Dia selamat, Paulus selamat, Yohanes selamat. Nabi Ilya kan ada kelemahannya, tapi dia diangkat juga hidup. Amin. Jadi itulah saya cakap maksud saya, tingkatan kita sebagai manusia, orang percaya, ada tahapnya yang kita perlu capai sehingga kita mencapai pengangkatan ataupun kesempurnaan iman yang Tuhan Yesus kehendaki. Amin. Kalau Tuhan itu kita bilang kita tidak boleh lawan, memang Dia segala-galanya. Tapi di antara kita sebagai manusia harus seperti itu. Harus mencapai itu. Efesus 5 ayat 27. Ayat terakhir. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Nah, itulah dia. Supaya jemaat itu kudus dan tidak bercela. Dari perkataan kita, dari ibadah, kelapa, dari pemberian persembahan kita, tidak bercela maksudnya. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan dengan segenap hati. Tidak segenap hati, itu celahnya. Sebab Alkitab menuntut dengan segenap hati. Tidak segenap hati, kita melayani, kita memberi, itu celahnya sudah. Tuhan tidak mau seperti itu. Karena jemaat yang ditempatkannya di hadapannya adalah mereka yang mencapai tingkatan rohani yang tanpa cacat atau tanpa korup atau serupa itu, hanya tidak cacat celah. Amin. Itu sebabnya kenapa Tuhan seringkali kita peringatkan kepada kita harus sungguh-sungguh. Karena itulah maksud Tuhan. Ya, Kolose 1. Kita baik Kolose 1. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus. Apa dia bilang? Untuk menempatkan kamu lebih kurang dalam Efesus tadi. Amin, jemaat Tuhan. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, itulah tujuannya, ya, korban Kristus. Dia bilang sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Bayangkan itu. Kematian Kristus itu bukan kematian biasa. Bukan saja kematiannya itu mengalahkan roh jahat, tapi menempatkan kita di hadapannya supaya kudus, dia bilang. Amin. Lihat itu betul-betul Tuhan Yesus berkorban bukan saja menebus dosa kita, tapi menempatkan kita di hadapannya supaya kudus. Bukan saja membebaskan kita, tapi kita harus kudus di hadapannya. Amin. Sebab itu ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Apa dia bilang? Kamu harus bertekun dalam iman atau sungguh-sungguh. Amin. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, tetap teguh. Nasihat ini nasihat kepada kita orang-orang percaya.
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, artinya sungguh-sungguh beriman, percaya, ya. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Nah, itulah iman orang Kristen seperti itu, teguh, tidak bergoncang. Apapun keadaan ekonomi dunia merosot apa semua, tapi gereja tetap kena bayar. Amin. Apapun cabaran, tapi iman Anda tetap teguh. Sehingga walaupun kalau seizinnya Tuhan sudah kita berpisah-pisah karena keadaan begini-begini, tetap iman kita bersama-sama teguh. Sekali seminggu kita bertelepon, dia mana saudara saya di kampung begini-begini, saya begini. Oh, apa sama kasih semangat pastor begini-begini. Ah, tetap teguh. Amin. Karena hari Tuhan itu seperti pencuri. Ya. Langit akan lenyap, Alkitab bilang, dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan lenyap pada waktu hari Tuhan itu datang. Bayangkan. Kalau demikian caranya Tuhan datang, betapa salehnya kamu yang mempercepat yang kedatangan itu hidup kudus. Amin. Bayangkan itu. Coba kita lihat ayat terakhir kita. 3 ayat 10 hingga 12. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi akan dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Amin. Itulah kalau hari Tuhan itu datang seperti itu, unsur-unsur dunia akan hancur, unsur-unsur langsung akan hancur. Artinya bumi, langit, dunia yang Anda lihat sekarang ini tidak ada sama sekali, karena api akan memakan habis. Amin. Jadi kalau begitu caranya, Alkitab bilang kedatangan Tuhan itu begitu dahsyatnya, betapa salehnya kamu yang menantikan dan mempercepatkan kedatangan itu. Artinya sempat lagi kita untuk memperbetul kelemahan kita yang tidak bagus di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga pada masa itu, ataupun belum sampai Tuhan sudah beri kita, tapi kita sempat memperbaiki kelemahan kita. Itu sampai dikatakan betapa salehnya kamu. Amin. Karena betul-betul sempatlah kita anak pembersihan kelakuan kita tidak bagus dulu dibersihkan. Hari demi hari kita mau mengubah setiap kita. Lama-lama kita mulai taat, mulai rajin ke gereja, mulai berdoa. Lama-lama tidak malas sudah. Lama-lama karena perlu kita usah belum mencari jiwa-jiwa sudah datang daripada kesalahan. Amin. Lalu kita bilang hari Tuhan betapa salehnya kamu yang mempercepatkan. Karena lihat itu. Oh. Kalau Tuhan datang, unsur-unsur dunia akan hancur. Punya dasar itu. Semua meledak, semua begini. Mau hancur sudah unsur-unsur lain. Tiang bumi akan runtuh sudah. Tapi orang-orang kudus yang dikasih Tuhan sudah berada di padang gurun penyingkiran, ya, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kita bilang kerajaan 1000 tahun menurut sejarahnya, penjelasan mereka, ahli-ahli kita bilang tahu betul atau tidak. Kerajaan 1000 tahun Anda masih boleh menanam, kawin, apa semua, tapi tidak yang jahat sudah di sana. Sebab yang kasih kawin orang dan kasih berkat Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tiada yang laknat di sana, dan tiada yang pencuri, penjahat di sana. Karena dari bumi hati mereka sudah kena tapis. Amin. Jadi kalau di bumi kau masih mabuk, kau malas sembahyang, kau merokok, kau menyembah berhala, kau cakap jahat sama orang, kau buat tempat orang, kau iri hati, kau cemburu. Dia bilang tidak ada laknat. Artinya tidak orang yang bersikap seperti itu. Amin. Tidak ada yang pura-pura ikut Tuhan, tidak ada yang main-main dengan Tuhan yang terangkan di sana. Amin. Itulah sampai dia katakan tidak ada laknat. Betapa salehnya kamu. Tiada dikatakan malas-malas sembahyang yang berada di kerajaan 1000 tahun. Tidak dikatakan
para bis istri bawahnya sama para artis sembah ada jalan, tidak ada seperti itu. Kalau sekarang kau punya sifat seperti itu, kalau kau tidak berbuat itu, kau jangan begitu ada harapan ini. Itu terang-terang kita baca, menempatkan jemaat di hadapannya tanpa cacat, tanpa korut atau serupa. Maksudnya itulah itu. Amin. Tiada dikatakan malas-malasan bertobat, tidak dikatakan tidak sungguh-sungguh, tidak dikatakan tidak ingat gereja atau tanggung jawab dalam gereja. Sekarang kan banyak orang yang lupa Tuhan. Kalau dia kerja terus, yang penting itu namanya dia bukan kerja untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Kan baru kita baca tadi, apapun yang kau perbuatlah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Perbuatlah bukan untuk majikan Anda, karena majikan Anda adalah malu. Tapi untuk Tuhan. Kalau begitu cara Anda pikir, pasti Tuhan akan berkati pekerjaan Anda, ekonomi dan kesehatan Anda. Amin. Karena Tuhan lihat Anda bekerja untuk Tuhan. Jangan pikir bila bicara bekerja untuk Tuhan, takut karena takut asal ujung bulan dihabis semua duit Anda kasih di gereja. Bukan begitu. Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Mana ada seperti itu? Amin. Itulah cara setan menipu Anda. Ketakutan Anda semuanya itu. Sudah ditetapkan semua, buatlah. Selebihnya itu Anda punya hak. Amin. Jadi harus jangan Tuhan menempatkan jemaat di hadapannya tanpa cacat, tanpa korup atau serupa itu. Artinya tidak bercacat celah. Amin. Nah, lihat tuh, Anda bekerja di mana-mana harus kerja untuk bukan untuk diri sendiri. Karena Tuhan mau seperti